muttaki'ina ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannataini dan. Pada lafal muttaki'ina, pada lafal muttaki'ina ditekan pada huruf ta agar sempurna daripada ta'nya. Muttaki'ina. Pada lafal ina, di sini bukan mad tabi'i, kami salah memberikan harakatnya karena di sini ada hamzah. Apabila ada hamzah bertemu dengan huruf ya sukun atau dia bertemu dengan huruf-huruf mad lainnya seperti hamzah atau ya atau waw, maka kita namakan dengan mad badal. Maka di sini kita namakan dengan mad badal. Panjangnya berapa harakat? Mad badal. Panjangnya ada berapa harakat? Panjangnya adalah 2 harakat. Maka dia kita panjangkan di ina 2 harakat. Muttaki'ina. Kemudian pada lafal ala, di sini ada fathah bertemu alif, kita namakan dengan bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai fathah bertemu alif. Kemudian furushim batainuha. Fu pada lafal huruf fa memiliki salah satu sifat, yaitu sifat hamasnya, yang dimana harus mengalir nafasnya. Fa jangan dibaca dengan purushim, tapi dia furushimba. Kemudian pada lafal di sini ada lafal shim batainuha, kita namakan di sini dengan bacaan iklab, yaitu adanya kasrotain bertemu dengan huruf ba. Tanwin di sini sebenarnya adalah adanya tanwin furushin. Akan tetapi ketika tanwin ini bertemu dengan ba, maka dia dalam penulisan rasamnya sepertikan ini. Ada mim kecil di bawahnya menandakan mimnya dibaca. Yang dimana iklab artinya membalikkan, mengganti. Mengganti apa? Mengganti suara bunyi nun menjadi suara bunyi mim. Maka furushim. Nah, kemudian sambil itu ditahan 2 harakat suara nya. Ya, suara iklabnya tadi dibaca. Bacaan iklabnya ditahan. Furushim batainuha. Maaf, ini pada lafal batainuha ini kami salah memberikan madnya, bukan mad jaiz, tapi dia mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya huruf hamzah. Mad yang terjadi disebabkan karena huruf hamzah, dan kita lihat hamzahnya ini pada satu kata, maka ia kita namakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya adalah 4 harakat. Maka kita memanjangkan to-nya 4 harakat atau dia 5 harakat. Maka batainuha. Kemudian pada lafal ha ada mad tabi'i lagi, yaitu ditanding fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harakat. Kemudian min istabraq. Pada lafal min istabraq di sini ada bacaan nun sukun bertemu dengan hamzah. Apabila ada nun sukun bertemu dengan hamzah setelahnya, maka kita hukumi dengan bacaan izhar. Izhar di sini adalah izhar izhar halqi. Izhar halqi maksudnya apa? Bacaan yang jelas, karena halqi itu nisbatan kepada al-halq, yang dimana al-halqu itu adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Salah satunya adalah huruf hamzah. Maka suara nunnya harus jelas. Min istabraq. Min i, ini juga jelas i-nya, jangan min is, jangan e, tapi min istabraq. Kemudian pelafal ba dan qa yang dimatikan, di sini ada 2 qalqalah. Tapi qalqalahnya berbeda. Untuk huruf ba itu qalqalah sughra dan qaf qalqalah kubra, yaitu karena dia huruf qalqalah yang berada di akhir bacaan. Sedangkan ba di tengah bacaan. Kalau di akhir bacaan maka dia qalqalah sughra,
Kalau di akhir bacaan dia qalqalah kubra. Ada beberapa kesalahan di dalam membaca qalqalah, teman-teman. Salah satunya mungkin sudah sering kami sampaikan, yaitu agar mudah diingat lagi, tidak memantul. Tidak mantul ciri salah satu membaca qalqalah yang salah. Contoh min istabraq, itu tidak memantul. Yang kedua, menambahkan hamzah. Contoh min istabraq, raq gitu ya. Padahal bukan. Bagaimana cara membaca qalqalahnya? Min istabraqu. Ya, bukan raq, jangan menambahkan hamzah. Min istabraqu. Kita ulangi. Muttaki'ina ala furushim batainuha min istabraqu. Wajanal jannataini dan. Pada fal wajanal jannataini, di sini ada alif lam yang dimana kita namakan di sini dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang tertulis dan dibaca dengan jelas. Kemudian pada fal jannataini, di sini ada bacaan gunnah, yaitu gunnah kapan terjadinya? Apabila ada nun tasydid atau mim tasydid, maka itu kita namakan dengan bacaan gunnah. Cara membacanya bagaimana, teman-teman? Cara membacanya ditahan suaranya, maka dan dimasukkan ke rongga hidung. Wajanal jan, masuk rongga hidung, karena gunnah itu memasukkan ke rongga hidung kita. Wajanal jannataini dan. Kemudian pada lafal dan, di sini ada bacaan kita namakan dengan bacaan mad tabi', bacaan mad arid disukun. Yang dimana da awalnya danin. Awalnya danin. Karena kita waqaf, nunnya ini wajib kita sukunkan, maka menjadi dan. Nah, sukun inilah yang kita namakan dengan sukun arid. Sukun arid. Sukun yang muncul karena waqaf. Nah, maka dinamakan mad arid disukun karena adanya sukun arid ini yang didahului dengan huruf mad. Awalnya dan. Maka kita memanjangkan untuk mad arid disukun berapa harokat? 2 atau 4 atau 6 harokat. Kita boleh memilih. Tapi kita mengambil yang tengah-tengah saja, tidak terlalu pendek di angka 2 dan tidak terlalu panjang di angka 6. Itu 4 harokat. Wajanal jannataini dan. Kita coba ulang. Muttaki'ina ala furushim batainuha min istabraq. Wajanal jannataini dan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada lafal fa, alirkan nafasnya. Fa bi ayyi, tekan di huruf ya, bi ayyi, dan dikasrahkan dengan sempurna. Kemudian pada fal alai, pada fal a ada mad badal, yaitu terjadi ketika adanya huruf hamzah yang berharakat fathah, kasrah atau dhammah bertemu dengan huruf mad. Di sini bertemu dengan huruf alif. Maka kita panjangkan sepanjang 2 harakat untuk mad badal. Kemudian pada lafal alai, di sini ada mad wajib muttasil pada lafal la, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya hamzah. Dan kita lihat hamzahnya pada lafal alai pada satu kata, maka ia kita hukumi dengan bacaan mad wajib muttasil bila hamzahnya pada satu kata. Maka alai, berapa harokat untuk panjang mad wajib muttasil? Yaitu 4 atau 5 harokat dalam melafalkannya. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Tukadziban. Hati-hati teman-teman di lafal ganzal, jangan dibaca tukadziban. Jangan diganti dengan huruf zai, tapi dia za, yaitu ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas. Tukadziban. Dan pada lafal ban sama seperti lafal dan, ada bacaan mad arid disukun, kita boleh manjangkan 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna qasiratut
الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Pada lafal fihinna di sini lafal fi, alirkan nafas ketika melafalkan huruf fa, karena fa salah satu sifatnya adalah sifat hamas, mengalirnya nafas. Kesalahan yang terjadi menggantinya dengan huruf p, misalkan fihinna. Ini kesalahan yang sering terjadi dalam melafalkan huruf fa. Pada lafal fi sendiri ada hukum tajwid berupa mad tabi'i ditandai dengan huruf ya sukun yang didahului dengan huruf huruf kasrah, panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal hinna ada bacaan gunnah yang terletak pada lafal nun berharokat tasydid. Maka apabila ada nun berharokat tasydid atau mim berharokat tasydid, maka ini kita hukumi dengan bacaan gunnah. Gunnah yaitu kita membaca dengan memasukkan suara ke rongga hidung kita. Maka fihin sambil ditahan 2 harokat. Kemudian pada lafal qa, di sini ada mad tabi'i yaitu qa. Tebalkan huruf qa-nya qa karena dia huruf isti'la, yaitu pangkal lidah kita terangkat. Kemudian qasira, si tebalkan juga karena dia huruf isti'la dan itbaq. Qasirati. Kemudian pada lafal ra ada mad tabi'i yaitu adanya fathah bertemu dengan alif kecil. Di sini lihat teman-teman ada alif kecil, maka itu kita namakan dengan mad tabi'i juga, sama dengan pada lafal huruf qa tadi. Kemudian pada lafal qasiratut tarfi, bedakan antara huruf ta dan to. Tut to. Nah, pada lafal at-tarfi di sini ada alif lam. Alif lam di sini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang kita tulis tapi dia tidak dibaca alif dan lamnya, sehingga langsung diidghamkan ke huruf to. Ada juga yang mengenalkan di sini dengan izhar syamsiyah, yaitu alif dan lamnya langsung diidghamkan ke huruf to. Maka qasiratut tarfi. Kemudian pada lafaz ra di sini ada hukum tajwid berupa huruf ra tafkhim atau bacaan ra tafkhim, yang dimana ra-nya dibaca dengan tebal karena ada huruf ra sukun yang didahului dengan huruf fathah. Kemudian pada lafal lam yatumishunna, pada lafal lam ada izhar syafawi. Pada lafal mim mati bertemu dengan huruf ya. Apabila ada mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dia kita hukumi dengan izhar syafawi. Izhar sebagaimana namanya yaitu jelas, al-bayan wal wuduh. Maka apa yang dijelaskan suara mimnya tanpa boleh ditahan. Misalkan lam yatumishun, tidak lam yatumishun, tidak, tapi lam yatumishun. Kemudian pada lafal to, apabila ada huruf to sukun atau yang semisalnya pada lafal qutbajatin atau baju di toko, yang itu 5, saudaranya to ada 4 lagi kan, ada ba, jim, dal dan qaf gitu ya. Ini apabila mereka mati dengan harokat sukun, maka kita hukumi dengan bacaan qalqalah. Apabila mereka sukun di tengah-tengah, kita namakan dengan qalqalah sughra. Maka beberapa kesalahan terjadi di dalam melafalkan qalqalah, yaitu tidak mantul. Contoh lam yatmishun, itu tidak mantul. Yang kedua menambahkan hamzah, lam yatmishunna, nah, itu juga sama. Kemudian hati-hati di dalam melafalkan huruf ta, jangan diganti dengan huruf sin, karena sering terjadi menggantinya dengan huruf sin. Contoh lam yatmishunna, mishunna, padahal lam yatmis. Agar sempurna daripada makhraj daripada huruf ta, lidah harus ujung lidah harus menempel dengan gigi seri atas. Lam yatmishunna insun qablahum.
Pada lafal hunna sama dengan fihinna ada bacaan gunnah pada lafal nun berharokat tasydid. Kemudian pada lafal insun qablahum. Pada lafal ins dan sun qablahum kedua-duanya kita hukumi dengan bacaan ikhfa. Yang pertama nun mati bertemu dengan sin. Itu ikhfa. Yang kedua tanwin bertemu dengan huruf qaf. Nah, sedangkan huruf-huruf izhar itu ada 15. Salah satunya sin dan huruf qaf. Maka apabila ada nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu dengan 15 huruf ini, salah satunya sin dan qaf, maka dia harus dibaca dengan bacaan ikhfa. Cara membacanya itu menyamarkan suara tanwinnya atau suara nunnya ke huruf setelahnya. Maka nun yang di sini kita samarkan ke huruf sin, sungnya ke huruf qaf. Insuqa langsung ke huruf qaf. Insuqablahum. Kemudian pada lafal qablahum ada bacaan qalqalah lagi ditandai dengan huruf ba yang sukun. Sama cara membacanya seperti huruf ta, tidak boleh dia selahannya tidak mantul, itu salah, dan menambahkan hamzah. Kemudian pada lafal mim mati bertemu waw, qablahum ada izhar syafawi sebagaimana tadi lam yatumithun. Kemudian pada lafal wala ada mad tabi'i. Mad tabi'i di sini kita namakan dengan mad tabi'i karena ada fathah bertemu alif. Nah, kemudian pada lafal terakhir ada mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun adalah mad yang terjadi ketika akhir bacaan disebabkan ada sukun arid. Nah, tapi di sini ada agak sedikit berbeda teman-teman dalam melafalkan jan. Yang biasanya kita memanjangkan mad arid lis sukun itu 2, 4 atau 6. Nah, akan tetapi di sini tidak ada pilihan kecuali kita memanjangkan 6 harokat lafal jannya. Kenapa? Karena pada dasarnya jan itu awalnya kalau dia bersambung mad lazim kalimi mukhaffaf. Kalimi musaqqal berat. Jadi dia harus kita baca dengan mad lazimnya. Karena di akhir bacaan maka dia ada kita hukumi dengan mad arid disukun asluhu mad lazim kalimi musaqqal. Jadi walajan di sini asalnya adalah mad lazim kalimi mukhaffaf yang dimana dia apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat tasydid. Di sini lafal jan ada ketemu dengan huruf nun yang berharokat tasydid. Maka langkah pertama dalam membaca ini panjangkan dulu jannya 6 harokat, kemudian masukkan nun dan ditahan baru dimatikan nunnya. Maka wala jan tidak wala jan enggak. Tapi dia harus 6 dulu. Wala jan. Kenapa begitu? Karena di sini diakhiri dengan nun berharokat tasydid. Maka berbeda dengan yang seperti ini, misalnya tukadziban tidak, karena dia tidak ada nun berharokat tasydid. Kita coba ulang. Fihinna qasiratut tarfi lam yatumithunna insun qablahum wala jan. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pada lafal فبأي آلاء, pada lafal ini sudah sering kita ulang di ayat-ayat surah Ar-Rahman, tidak mengapa diulang kembali. Mad badal terjadi apabila ada fathah, ada hamzah bertemu dengan huruf mad. Di sini ada hamzah bertemu dengan alif. La'i ada mad wajib muttasil, yaitu disebabkan karena adanya la yang bertemu dengan hamzah pada satu kata alai. Maka la kita panjangkan sepanjang 4 harokat atau 5 harokat. Rabbikuma ada mad tabi'i, yaitu pada lafal huruf ma yang berharokat fathah bertemu alif. Tukadziban, hati-hati dalam melafalkan huruf zal, jangan dibaca dengan zai, jangan tukadziban tapi tukadziban. Ujung lidah kita menempelkan gigi di atas. Dan pada lafal ban ada mad tabi'i, ada mad arid disukun yang asalnya adalah mad tabi'i. Maka caranya kita boleh memanjangkan 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon bantuannya teman-teman, like, share, dan subscribe. Dan mohon bantuannya juga teman-teman untuk like dan subscribe juga channel kami, yaitu di Ngaji Quran Yuk dan Bahasa Arab Center. Itu insya Allah akan kami gunakan untuk pembelajaran bahasa Arab dan Quran
yang seputar murattal dan semisalnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan.